Kalian pernah bertanya-tanya nggak sih kenapa kapal yang berada di tengah laut dapat mengapung di atas air? Ternyata hal itu disebabkan karena kapal yang di tengah laut memiliki massa jenis lebih besar dibandingkan dengan massa jenis air tersebut. Nah, dan juga ternyata benda yang memiliki massa jenis lebih besar dapat mengapung di permukaan air. Mungkin hal itu terdengar aneh ya di telinga kita, tapi hal itu dapat dijelaskan dalam materi yang akan kita pelajari kali ini, yaitu fluidostatis. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rabiun. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang fluidostatis. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tadi kita sudah mengetahui salah satu contoh penerapan fluidostatis di kehidupan kita. Nah, sekarang fluidostatis itu apa sih? Fluidostatis atau hidrostatika merupakan ilmu fisika yang mempelajari tentang karakteristik zat cair yang berada di dalam keadaan diam. Ada berbagai macam zat yang tergolong ke dalam fluida, yaitu air dan gas. Hidrostatis memiliki dua jenis. Yang pertama adalah tekanan hidrostatis dan yang kedua adalah tekanan mutlak. Yang pertama adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang terjadi karena terdapat berat fluida yang tidak bergerak. Salah satu contoh dari tekanan hidrostatis adalah ketika kita berenang di dalam kolam. Semakin dalam kita berenang, maka gendang telinga kita akan semakin sakit. Tekanan hidrostatis dapat dirumuskan sebagai P sama dengan Rho dikali G dikali H. Yang kedua adalah tekanan mutlak. Tekanan mutlak adalah hasil dari penjumlahan antara tekanan luar dengan tekanan hidrostatis atau sering disebut sebagai tekanan total. Jika kita melakukan sebuah percobaan dan mendapat data mengenai tekanan, maka kita harus menambah dengan tekanan atmosfer. Hal ini disebabkan tekanan mutlak merupakan tekanan yang sebenarnya. Tekanan mutlak dapat dirumuskan sebagai PT sama dengan P0 ditambah dengan Rho dikali G dikali H, atau dapat ditulis juga dengan PT sama dengan P0 ditambah dengan PH. Hukum dasar dari fluidostatis adalah hukum Archimedes, tetapi di dalam fluidostatis kita akan menggunakan 3 jenis hukum. Yang pertama adalah hukum Archimedes, yang kedua adalah hukum pokok hidrostatika, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah hukum Pascal. Pertama adalah hukum Archimedes. Hukum Archimedes dikemukakan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Yunani. Namanya adalah Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi, jika benda itu dicelupkan pada suatu zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya tekanan ke atas, atau disebut juga dengan gaya Archimedes, yang besarnya sama dengan gaya berat yang dipindahkan. Hukum Archimedes dapat dituliskan dengan F sama dengan Rho dikali G dikali V. Konsep gaya Archimedes ini menyebabkan 3 kemungkinan posisi benda di dalam zat cair. Yang pertama adalah benda tenggelam. Benda disebut tenggelam jika posisi benda selalu terletak pada dasar tempat zat cair, dan perbandingan antara F dan W-nya adalah F kurang dari W. Yang kedua adalah benda melayang. Benda disebut melayang jika posisi benda berada di antara permukaan zat cair dan dasar zat cair tersebut. Perbandingan antara F dan W-nya adalah F sama dengan W. Yang terakhir adalah benda terapung. Benda dikatakan terapung jika posisi benda sebagian muncul di permukaan zat cair dan sebagiannya lagi tenggelam dalam zat cair. Perbandingan antara F dan W-nya adalah F lebih besar dibanding W. Gaya Archimedes menyebabkan berat benda di dalam zat cair berbeda dengan beratnya di udara. Oleh karena itu, berat benda di dalam zat cair tersebut disebut dengan berat semu. Berat semu dituliskan secara matematis adalah WBF sama dengan WU min F, atau WBF sama dengan Rho B dikurang Rho F dikali dengan G dikali VBF. Penerapan hukum Archimedes berada pada kapal laut, kapal selam, hidrometer, dan balon udara. Selanjutnya adalah hukum pokok hidrostatika. Tekanan hidrostatis bergantung kepada massa jenis zat, percepatan gravitasi, dan kedalaman, serta tidak bergantung pada bentuk bejana. Hal itu sesuai dengan bunyi dari hukum pokok hidrostatika, yaitu titik-titik yang berada di kedalaman yang sama akan memiliki tekanan yang sama pula. Rumus hukum pokok hidrostatika.
Gaya berat fluida dalam tabung yang memiliki luas dasar A dinyatakan dengan W, dan tekanan permukaan zat cair dinyatakan dengan P0, sehingga tekanan hidrostatiknya dapat ditulis dengan pH sama dengan P0 ditambah W per A, dengan W sama dengan M dikali G sama dengan Rho dikali V dikali G. Volume fluida V adalah A dikali H, sehingga W sama dengan M dikali G sama dengan Rho dikali A dikali H dan dikali G. Dengan demikian dapat ditulis pH sama dengan P0 ditambah Rho dikali A dikali H dikali G per A. Atau dapat ditulis juga pH sama dengan P0 ditambah Rho dikali H dan dikali G. Jika tekanan permukaan zat cair diabaikan atau P0 sama dengan 0, maka tekanan hidrostatiknya diformulasikan dengan pH sama dengan Rho dikali H dikali G. Tadi dapat kita simpulkan bahwa semakin jauh posisi titik dari permukaan zat cair atau fluida, maka tekanan hidrostatisnya pun akan semakin tinggi. Dengan kata lain, tekanan hidrostatis untuk suatu zat tertentu hanya bergantung pada kedalamannya saja. Hukum pokok hidrostatistika digunakan dalam merancang bendungan serta menentukan posisi kantung infus. Yang terakhir adalah hukum Pascal. Hukum Pascal dinyatakan oleh seorang filsuf sekaligus ilmuwan asal Prancis, namanya adalah Blaise Pascal. Ia menyatakan bahwa jika tekanan eksternal diberikan pada sistem tertutup, tekanan pada setiap titik pada fluida tersebut akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Hukum Pascal dapat dijelaskan dalam sebuah bejana, atau dapat disebut juga dengan pipa U. Penampang 1 yang diberi gaya F1, maka tekanannya diteruskan ke penampang 2 dan sama besar. Rumus hukum Pascal adalah P keluar sama dengan P masuk, atau dapat disebut juga dengan P1 sama dengan P2. Diketahui bahwa tekanan yang didapatkan dari gaya dibagi dengan luas penampang, atau P sama dengan F per A, sehingga kita dapat persamaan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Penerapan hukum Pascal banyak ditemukan di mesin jenis hidrolik, seperti rem hidrolik, dongkrak hidrolik, dan pompa hidrolik. Agar kita lebih memahami materi yang tadi, mari kita mengerjakan soal berikut. Soal nomor 1. Gaya angkat ke atas atau Archimedes yang bekerja pada sebuah benda di dalam zat cair sebanding dengan A. berat benda, B. massa jenis zat cair dan berat benda, C. massa jenis zat cair dan volume benda yang tercelup, D. massa jenis benda dan volume benda seluruhnya, dan E. massa jenis benda dan berat benda. Diketahui bahwa rumus gaya angkat ke atas atau gaya Archimedes adalah FA sama dengan Rho dikali G dikali Vt, di mana FA adalah gaya angkat ke atas atau gaya Archimedes, Rho adalah massa jenis zat cair, G adalah gravitasi, dan Vt adalah volume benda yang tercelup. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya angkat ke atas atau gaya Archimedes sebanding dengan massa jenis zat cair dan volume benda yang tercelup, sehingga jawabannya adalah C. Soal nomor 2. Berat benda di udara adalah 100 N, sedangkan bila ditimbang di dalam air beratnya 50 N. Jika massa jenis air 1000 kg per M pangkat 3, maka massa jenis benda adalah Fa sama dengan 100 N dikurang 50 N sama dengan 50 N. Rho B sama dengan W dikali Rho air dibagi Fa sama dengan 100 dikali 1000 dibagi 50. Hasilnya adalah 2000 kg per M pangkat 3. Maka jawabannya adalah C. Soal yang pertama. Jika tekanan atmosfer pada permukaan laut sebesar 1,01 dikali 10 pangkat 5 PA, kenapa kita tidak merasakan tekanan atmosfer menekan tubuh kita? A. Besar tekanan atmosfer dianggap 0 karena gravitasi. B. Kita telah terbiasa dengan tekanan atmosfer sejak lahir. C. Cairan pada tubuh kita menekan keluar tubuh dengan gaya yang sama besar. D. Gaya gravitasi meniadakan rasa akan adanya tekanan. E. Gaya gravitasi dianggap 0. Darah dan cairan yang ada dalam tubuh manusia memberikan tekanan yang sama besar dengan tekanan atmosfer keluar tubuh. Karena tekanan yang menekan keluar di dalam tubuh sama dengan tekanan atmosfer yang menekan tubuh, maka kita tidak merasakan adanya tekanan atmosfer yang senantiasa menekan tubuh kita. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 2. Pada gambar di atas, berapa ketinggian H jika diketahui tekanan pada titik ukur P2 sebesar 2 dikali 10 pangkat 5 PA? A. 10,1 M, B. 15,5 M, C. 20,3 M, D. 3,45 M, E. 8,10 M. Diketahui bahwa P2 sama dengan
Rho dikali G dikali H ditambah P1. Sehingga Rho dikali G dikali H sama dengan P2 dikurang P1 atau H sama dengan P2 dikurang P1 per Rho dikali G. Jika dianggap bahwa P1 sama dengan PATM, maka H sama dengan P2 dikurang PATM dibagi Rho dikali G. H sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 PA dikurang 1,01 dikali 10 pangkat 5 PA dibagi 1000 kg per M pangkat 3 dikali 9,8 M per S kuadrat. Sehingga H sama dengan 0,99 dikali 10 pangkat 5 PA dibagi 9,8 dikali 10 pangkat 3 kg per M kuadrat S kuadrat. Ingat bahwa 1 PA sama dengan 1 N per MS kuadrat sama dengan 1 kg per MS kuadrat. Sehingga H sama dengan 0,99 dikali 10 pangkat 5 kg per MS kuadrat dibagi 9,8 dikali 10 pangkat 3 kg per M kuadrat S kuadrat. Hasilnya adalah H sama dengan 10,1 M. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 1. Alat yang prinsip kerjanya mengikuti prinsip Pascal adalah A. Pompa air, B. balon udara, C. galangan kapal, D. alat pengangkat mobil, E. kapal selam. Alat yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum Pascal adalah yang pertama ada dongkrak hidrolik, yang kedua pompa hidrolik, yang ketiga rem cakram hidrolik, dan yang keempat adalah kempa hidrolik. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 2. Randy adalah seorang mekanik mobil. Kostumer ingin mengecek mesin yang berada di bagian bawah mobil. Oleh karena itu, Randy menggunakan pompa hidrolik untuk menaikkan mobil. Jika perbandingan luas penampang kedua piston hidrolik adalah 1/4 dan berat mobil 15.000 N, maka gaya tekan yang harus diberikan untuk menaikkan mobil adalah A. 2.750 N, B. 3.250 N, C. 3.750 N, D. 4.125 N, E. 4.750 N. Rumus dari hukum Pascal adalah P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2, sehingga F1 per 1 sama dengan 15.000 per 4, maka hasilnya adalah F1 sama dengan 3.750. Jadi jawabannya adalah C. Agar teman-teman lebih paham materi ini, kerjakan soal setelah ini secara mandiri ya, jangan lupa di pause. Jawabannya adalah A. Teman-teman, pernahkah kalian melihat alat pengangkat mobil saat sedang mencuci mobil? Ternyata, alat tersebut menggunakan prinsip dasar hukum Pascal. Alat pengangkat mobil terdiri dari dua tabung yang saling terhubung dengan diameter berbeda yang diisi cairan. Gaya tekan pada penghisap 1 digantikan oleh udara. Saat alat dioperasikan, udara dengan tekanan tinggi dialirkan ke reservoir. Tekanan tersebut lalu diteruskan ke penghisap kedua, sehingga diperoleh gaya angkat yang sangat besar yang dapat mengangkat mobil. Teknologi pada fluidostatis yang ada di alat pengangkat mobil ternyata sudah sering kita jumpai ya. Tanpa kita sadari, ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita. Nah teman-teman, sekarang adalah waktunya untuk diskusi. Untuk memulai diskusi, silahkan pause video ini ya. Teman-teman, jangan lupa belajar dan banyak baca buku ya. Walau di kondisi saat ini, kita harus tetap semangat untuk meraih ilmu dan cita-cita kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya berharap video ini dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.